Sekiranya ada papan tulis mungkin buat jaga-jaga sekiranya saya nanti nulis. Sekiranya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sama-sama dapat berkumpul di majelis ta'lim ini untuk sama-sama kita mengaji bersama talabul ilmi. Mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, pada pertemuan lalu kita sempat selingi sedikit terkait dengan tarjih wa marjuh wa bid'ah. Namun untuk saat ini kita lanjutkan materi sesuai dengan agenda kita, di mana sebelumnya sudah kita bahas terkait dengan kelompok-kelompok Syiah, kemudian Khawarij, kemudian lain-lain. Sudah kita bahas termasuk juga perkembangan Syiah kontemporer, Khawarij kontemporer dan sebagainya. Masih ada beberapa kelompok yang belum kita bahas, diantaranya adalah Mu'tazilah, kemudian Ahli Sunnah wal Jamaah, kemudian Wahabiyah. Untuk saat ini kita coba ke kelompok selanjutnya, yaitu Mu'tazilah. Kelompok ini saat ini tinggal nama barangkali, karena sudah tidak ada lagi, tapi pemikirannya masih sangat banyak, dan juga banyak juga para pemikir kontemporer yang sering sekali mengatasnamakan sebagai pengikut Mu'tazilah, namun sesungguhnya mereka sama sekali tidak mengikuti paham-paham Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah ini sering dikenal sebagai kelompok Islam yang sangat rasional, maka sesuatu yang dianggap rasional dinisbatkan ke Mu'tazilah. Padahal kadang tidak demikian. Karena kelompok Mu'tazilah ini meskipun sangat rasional, namun tetap berpijak kepada nas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan mereka ini tidak berani melampaui Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah SAW. Maka para kelompok Mu'tazilah ini satupun, kalau kita rujuk di dalam terus Islam, tidak ada yang berani ngotak-atik ataupun melampaui ataupun mentakwilkan ayat-ayat yang sifatnya al-qat'iyat. Sebelumnya pernah kita singgung masalah qat'iyat. Nanti kita bongkar lagi supaya ingat. Sementara kelompok-kelompok kontemporer, mereka yang gandrung dengan hermeneutika, dengan pemikiran barat modern, dengan rasionalismenya, sering menisbatkan diri kepada kelompok Mu'tazilah, namun mereka ngotak-atik al-qat'iyah. Jadi beda sekali. Kalau dikata mereka di zamannya Mu'tazilah, mereka sudah dianggap sebagai kelompok yang barangkali zindik, barangkali seperti itu. Mu'tazilah ini muncul saat pergulatan politik Islam pada waktu itu masih sangat kuat antara Bani Umayyah yang memegang tampuk pemerintahan, di mana kekuasaan itu bertumbuh pada kelompok kekeluargaan. Padahal pada masa Khulafaur Rasyidin, Islam itu tidak mengenal pemerintahan yang sifatnya kekeluargaan. Setelah Rasul wafat, pemimpin dilakukan dengan cara musyawarah di masjid
sampai disepakati Abu Bakar yang dipilih. Kemudian sebelum Abu Bakar meninggal, Abu Bakar istakhlafa, menunjuk Umar bin Khattab, namun kemudian diserahkan kepada kelompok Ahlul Halli wal Aqdi, kepada para dewan yang berhak untuk memilih khalifah dan disetujui bersama, maka kemudian Umar menjadi khalifah. Kemudian Utsman dilakukan dengan cara formatur, sistem formatur. Kemudian Ali dengan sistem bai'ah. Satupun baik Abu Bakar ataupun Umar ataupun Utsman ataupun Ali radhiyallahu anhum ajma'in tidak ada yang menunjuk putranya sebagai khalifah, sebagai pemimpin negara. Namun sejak pemerintahan Bani Umayyah, pemerintahan Islam dilakukan dengan sistem penunjukan, sistem putra mahkota atau sistem kerajaan, atau dengan kata lain dengan kekeluargaan, kabilah, suku. Apa yang dilakukan oleh Bani Umayyah ini menimbulkan perdebatan panjang di dunia Islam. Apalagi kemudian terjadi berbagai macam perseteruan, pertempuran berdarah antar kelompok-kelompok, baik yang setuju dengan Bani Umayyah maupun dengan yang tidak setuju dengan Bani Umayyah. Kelompok-kelompok yang kemudian terjadi pertumpahan darah yang berkepanjangan, semisal antara Ali bin Abi Thalib waktu itu sebelum Bani Umayyah berdiri dengan kelompoknya siapa? Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian setelah itu zamannya Yazid, di mana sahabat Husain juga terbunuh di Karbala dengan pengikutnya yang kisaran hanya 300 sekian. Belum lagi dengan gelombang kaum Khawarij yang selalu melakukan pemberontakan kepada Bani Umayyah, tak henti-henti terjadi bunuh-membunuh antar kelompok Islam. Namun muaranya adalah politik kekuasaan. Jadi Syiah, Khawarij, Murji'ah sama-sama kelompok politik, ambisi politik kekuasaan. Jadi mereka-mereka ini kalau zaman sekarang seperti partai politik sesungguhnya. Namun kemudian partai-partai politik ini membutuhkan argumentasi, membutuhkan justifikasi teks ataupun dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah untuk menopang pendapatnya, supaya menjadi legitimasi terhadap jargon yang mereka angkat, yang mereka jual, supaya mereka mendapat banyak pengikut dari umat Islam. Persis seperti zaman sekarang. Setiap kelompok Islam pakai dalil, supaya apa? Supaya punya pengikut. Tapi intinya ya di kekuasaan itu. Maka kemudian pada akhir Bani Umayyah itu muncul seorang syekh besar, sufi yang sangat terkenal, bernama Hasan al-Basri. Hasan Basri ini tinggal ataupun mempunyai halaqah. Zaman dulu itu ngajinya halaqahnya di masjid-masjid. Jadi masjid itu ya tempat sholat, ya tempat ngaji, ya universitas. Maka universitas-universitas besar Islam itu semuanya bersumber dari masjid. Universitas Al-Azhar yang besar itu ya intinya di masjid itu. Dari masjid itu muncul sekolahan, muncul universitas, muncul macam-macam, muncul rumah sakit, muncul wakaf yang gedenya minta ampun, yang luasnya minta ampun. Jadi intinya di masjid. Maka sama Hasan al-Basri juga di masjid ini, ngaji di masjid. Punya santri banyak, santrinya santri-santri senior, karena memang beliau sendiri ulama senior yang luar biasa keilmuannya, sangat zuhud, terkenal beliau ini, ahli ibadah. Salah satu santrinya yang terkenal, pandai, pintar, bernama Wasil bin Atta. Suatu kali Wasil bin Atta ini bingung terhadap kondisi perpolitikan Bani Umayyah, kondisi umat Islam yang terpecah belah, pertempuran yang tiada henti, perang saudara sesama umat Islam. Maka kemudian Wasil bin Atta ini bertanya kepada gurunya, wahai kiai, ini kondisi kita kok seperti ini, terjadi friksi-friksi di dunia Islam, terjadi pertempuran antar sesama umat Islam, perang saudara.
Sesungguhnya mereka itu muslim semuanya, sesama muslim. Mereka ini sesama muslim yang saling berebut kekuasaan, apalagi saling bunuh-bunuhan. Sesungguhnya mereka itu muslim bukan ya, Kiai? Mereka itu bisa masuk surga enggak ya, Kiai? Wasil bin Atta. Hasan Al-Basri ini seorang kiai yang tawadhu, yang dia itu sesungguhnya kurang tertarik dengan persoalan politik karena riskan. Bayangkan sekelas Imam Syafi'i karena mencintai Ahlul Bait saja, sekedar mencintai Ahlul Bait, dituduh Syiah, diinterogasi. Imam Bukhari karena mencintai Ahlul Bait, dituduh Syiah. Pokoknya kalau sudah punya cinta Ahlul Bait itu, wah artinya Syiah. Karena sudah kecenderungan politik, sudah langsung ditangkap, diinterogasi dan sebagainya. Hasan Basri tidak mau jatuh di dalam persoalan politik karena resikonya berat. Beliau itu ingin ngurus umat sajalah, ngaji sajalah. Ayo sama-sama kita belajar. Masalah politik biar diurus sama para politisi sana. Diam Hasan Al-Basri ketika ditanya sama santrinya seperti ini. Karena ini sensitif. Maka kemudian sebelum Hasan Al-Basri ini menjawab, Wasil bin Atta ini ngacung lagi. Wahai Kiai, izinkan saya berargumentasi, saya berpendapat. Menurut saya, wahai Kiai, mereka sesama muslim yang saling bunuh ini sesungguhnya hanya muslim lisan, muslim di dunia, tetapi di akhirat mereka bukan muslim. Mereka itu mangzilatun baina mangzilatain. Dikatakan muslim, ya iya karena bersyahadat. Tapi kalau saling bunuh, padahal di dalam Al-Quran dikatakan wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Sesiapa atau barang siapa orang mukmin yang membunuh sesama muslim dengan sengaja, membunuh orang mukmin secara sengaja, siapapun yang membunuh seorang muslim secara sengaja, fajazauhu jahannam, dia itu masuk neraka jahannam khalidan fiha, kekal. Kalau membunuh masuk neraka, kekal di dalamnya. Apakah muslim? Kafir. Karena seorang muslim itu tidak akan pernah kekal di neraka. Siapa yang masih punya mithqala dzarratin khairan yarah, masih punya setitik kebaikan di dalam hatinya, seorang muslim itu akan diperlihatkan di akhirat, akan dicuci dulu di neraka, namun setelah bersih akan dimasukkan ke dalam surga. Tetapi ini enggak, khalidan fiha, kekal di dalam neraka. Ini bagaimana? Menurut saya begitu, Kiai. Maka kemudian Wasil bin Atta ini mengundurkan diri dari majelis kiainya Hasan Al-Basri, malah kemudian membuat halaqah sendiri di pojok masjid, punya santri sendiri, punya pengikut. Ternyata benar juga ya pendapatnya Wasil bin Atta ini. Mereka yang setuju dengan pendapatnya Wasil bin Atta mojok ngikut Wasil bin Atta. Maka kemudian Hasan Al-Basri mengatakan laqad iktazalana Wasil bin Atta. Si Wasil bin Atta telah memisahkan kelompok kami. Akhirnya mereka disebut dengan istilah Mu'tazilah, memisahkan diri dari kelompoknya Kiai Hasan Al-Basri dan membentuk kelompok sendiri. Kemudian mereka ini setelah membuat kelompok sendiri, mulailah mereka itu kemudian memunculkan berbagai macam argumen, baik terkait politik, terkait dengan macam-macam, terutama terkait politik. Kita akan bahas sisi politiknya dulu sebelum kita masuk ke teologinya. Mereka ini secara politik mengatakan bahwasanya pemerintah muslim yang saat itu dipimpin oleh Bani Umayyah secara konstitusi tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena sistem politik Islam itu dibangun atas dasar syura, bermusyawarah oleh ahlul halli wal aqdi, oleh sekelompok pemimpin DPR lah kalau zaman sekarang. DPR itu yang punya hak, punya wewenang untuk, atau MPR ya, MPR yang punya hak, wewenang untuk mengangkat atau menurunkan, memakzulkan pemimpin khalifah. Sementara yang sekarang ada Bani Umayyah itu turun temurun, tidak ada satupun yang berhak menurunkannya, memakzulkannya. Selama sudah ditunjuk oleh khalifah sebelumnya menjadi putra mahkota, kemudian rajanya meninggal, otomatis dia menjadi raja. Kekaisaran, mirip kekaisaran jadinya.
Mu'tazilah menentang ini karena bagi Mu'tazilah pemerintah itu harus berdasarkan musyawarah. Maka dari sisi ini sesungguhnya pendapat Mu'tazilah itu sama dengan pendapatnya kaum Khawarij, sama dengan pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa pemerintah Islam harus berdasarkan syura musyawarah. Kemudian di sisi lain, mereka juga tidak setuju dengan kelompok-kelompok Bani Umayyah yang kesannya itu zalim diktator. Maka ketika muncul beberapa kelompok Islam untuk menggulingkan Bani Umayyah, mereka memberikan dukungan itu. Hanya kemudian Mu'tazilah ini memberikan kriteria supaya pemberontakan ataupun al-khuruj keluar dari pemerintah yang sah dibolehkan dengan beberapa kriteria. Yang pertama, bahwasanya ketika kelompok ini memberontak tidak menimbulkan kegaduhan, kekacauan, chaos yang lebih besar, baru boleh. Maka harus hitung-hitungan kita kalau kemudian melakukan pemberontakan atau kudeta atau apa, kiranya bagaimana? Apakah akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar atau tidak? Kalau kerusakan lebih besar, kemudian jangan. Seperti yang di Suriah umpamanya, akhirnya akan hancur-hancuran negerinya itu. Karena khuruj minal imam, keluar dari pemimpin yang dianggap konstitusi, tapi yang tidak konstitusi menurut sebagian kelompok, tapi kan akhirnya menjadi perang saudara. Nah, ini tidak diinginkan oleh kelompok Mu'tazilah. Maka harus dihitung dulu, dikalkulasi. Kira-kira kalau kita memberontak, kita akan tambah hancur apa tidak? Kalau kira-kira tambah hancur, terjadi perang saudara sesama muslim, maka tidak usah keluar dari ini, tidak usah memberontak, tidak usah melakukan kudeta. Yang kedua, kalau kita lakukan kudeta, harus disiapkan pemimpin pengganti. Kira-kira pemimpinnya siapa? Jangan sampai melakukan kudeta atau melakukan pemberontakan, setelah selesai tidak ada pemimpin, akhirnya perang sendiri-sendiri, terjadi perang saudara. Jangan sampai, maka harus siapkan pemimpin dulu. Karena prinsip Mu'tazilah ini sesungguhnya dari awal sudah tidak setuju dengan khilafah Bani Umayyah karena dianggap tidak konstitusi, maka dia mulai mencari kelompok-kelompok yang kiranya sesuai dengan pendapat dia yang bisa didukung. Pada waktu akhir Bani Umayyah itu khalifahnya bernama Marwan bin Muhammad. Ada kelompok yang namanya Abdullah bin Sufah dari keturunan Bani Hashim. Kelompok ini melakukan serangkaian gerakan rahasia. Kalau Syiah itu gerakannya langsung memberontak, meskipun sering kalah. Kemudian Khawarij juga melakukan banyak sekali pemberontakan. Ini Abdullah al-Sufa ini juga sama. Mereka kelompok ini tidak setuju dengan Bani Umayyah dianggap zalim dan tidak konstitusi. Apalagi fanatik terhadap kelompoknya, keluarganya sangat luar biasa Bani Umayyah ini. Abdullah As-Sufah ini mulai menggalang kekuatan militer, mengirimkan mata-mata, terik sandi ke berbagai penjuru, gerakan rahasia bawah tanah. Mu'tazilah mulai mendengar ke kelompok gerakan rahasia ini, maka mereka juga mulai memberikan dukungan. Mu'tazilah ini gerakannya sesungguhnya lebih dekat kepada gerakan intelektual sesungguhnya, bukan gerakan militer. Nah, tapi intelektualnya mereka bergerak kemana-mana, sampai ke Asfahan, sampai ke Afghanistan, sampai kemana-mana. Maka ketika terjadi ledakan atau pemberontakan yang dilakukan oleh Abdullah As-Sufah, didukung itu, dan Abdullah As-Sufah juga kebetulan didukung oleh kelompok Syiah juga. Jadi ngumpul jadi satu. Terjadi pertempuran besar dan dimenangkan oleh Abdullah As-Sufah ini, sehingga Bani Umayyah runtuh, di mana Bani Umayyah ini waktu itu memimpin negaranya berdasarkan keluarga Bani Umayyah selama kisaran 87 tahun. Khalifah terakhir bernama Marwan bin Muhammad, di mana Marwan ini kemudian melarikan diri sampai ke Mesir, namun dikejar. Keluarga Bani Umayyah itu dibantai habis-habisan sampai ke akar-akarnya.
oleh Abbasiyah ini, dicari kemanapun. Nah, mereka lari terus. Sampai ada yang lari ke Mesir, khalifahnya tapi di Mesir juga tertangkap, akhirnya dibunuh di Mesir. Ada yang lari, Abdurrahman lari terus sampai ke Afrika Utara, sampai ke Andalus. Andalus itu bagian dari kekuasaan Bani Umayyah. Jadi Bani Umayyah itu kekuasaannya sangat luas. Dari Asia Tengah sana, Tantan, Kazakhstan, kemudian sampai Cina bagian barat, sampai ke Turki, semua sampai ke Timur Tengah, Afrika Utara, sampai ke Andalus, Eropa, Spanyol. Itu kekuasaan Bani Umayyah semua itu, sangat luas sekali. Yang di Spanyol sana, itu mereka masih cinta, masih mendukung kekhalifahan Bani Umayyah. Maka ketika Abdurrahman itu lari ke sana, ke Spanyol, dilindungi dan kemudian mendirikan khilafah Bani Umayyah di Spanyol. Maka Spanyol ini terlepas dari daulah Bani Abbas. Sehingga ketika zaman Abbasiyah ada dua khalifah, yaitu khalifah di timur yang berpusat di Baghdad, Bani Abbas, dengan Bani Umayyah yang di Andalus. Bani Umayyah yang di Andalus ini merupakan kelanjutan dari Bani Umayyah yang ada di Syam, yang sudah runtuh. Maka tidak heran kemudian ketika awal-awal Bani Abbas, ide-ide gagasan-gagasan Mu'tazilah ini masuk, bahkan pernah menjadi ideologi resmi pada masa 3 khalifah, Al-Ma'mun, Al-Wathiq, Al-Mu'tasim. 3 khalifah Bani Abbas ini ideologi resminya adalah Mu'tazilah. Dari sisi konsep, Mu'tazilah ini sesungguhnya mestinya rasional moderat mestinya. Tetapi ternyata setelah sampai kepada kebijakan politik, menguasai pemerintahan, radikal juga. Kelompok-kelompok yang bertentangan dengan ide Mu'tazilah diberantas, diberangus. Sesungguhnya kekhalifahan Bani Abbas ini agak berbeda dengan Bani Umayyah. Bani Umayyah ini sangat Arabisme sekali, sehingga orang-orang yang berada di pemerintahan itu hanya orang-orang Bani Umayyah saja, orang Arab saja. Sementara kalau Bani Abbas itu lebih demokratis, siapapun bisa masuk. Bahkan militer-militer Bani Abbas ini banyak dari, apalagi di akhir Bani Abbas itu banyak dari orang-orang Turki. Bahkan di akhir-akhir Bani Abbas itu justru jenderal-jenderal Turki ini yang menguasai percaturan politik kekuasaan Bani Abbas, sehingga khalifah itu diatur oleh para jenderal-jenderal dari Turki. Sangat demokratis. Di zaman Bani Abbas ini pemikirannya itu boleh semua, silakan kalian berpikir, syaratnya sih jitok. Yang penting jangan melakukan pemberontakan. Mirip kayak Husni Mubarak dulu. Pokoknya orang-orang ikhwan bebas ngomong, buku terbitkan bebas. Tapi kalau gerak, udah langsung hilang. Ya. Jadi zaman Bani Abbas itu sama. Yang penting kalian orang-orang Mu'tazilah silakan ngomong, Ahli Sunnah ngomong, Khawarij ngomong, dan dia sifatnya itu lebih ke dialogis, dialog, maka lebih stabil. Beda dengan Bani Umayyah yang dia itu sangat diktator, bahkan berbeda pemikiran pun bisa diinterogasi. Sering pemerintah Bani Umayyah itu mengintegrasi kelompok-kelompok yang dianggap tidak sependapat. Tapi Bani Abbas dialog. Makanya cenderungnya stabil. Awalnya juga Mu'tazilah sama seperti itu. Tapi ketika kemudian sampai kekuasaan menjadi ideologi negara, menjadilah dia kelompok yang radikal, di mana semua kelompok-kelompoknya dianggap bertentangan, berbeda, maka ditangkap. Itu terjadi pada masa Imam Ahmad bin Hanbal. Pada masa Imam Ahmad bin Hanbal ini terkenal dengan apa yang disebut khalqul Quran, atau Quran itu makhluk. Nah, sekarang tak tulis sedikit lah. Ini agak dipinggirkan belakang. Ini agak filsafat sedikit ya. Jadi mungkin agak ini, agak apa namanya, agak
Oke. Al-Quran. Semua sepakat kelompok Islam bahwa Al-Quran itu kalamullah. Benar? Quran itu apa? Baik, bahasa Indonesia atau Arab ya? Indonesia aja dah. Kalamullah. Atau firman Allah. Semua sepakat. Yang kita baca itu. Semua sepakat yang namanya kalam itu kalam. Karena setelah itu kalamullah ya. Al-Quran itu kalamullah. Mahwal kalam. Mahwal kalam. Yang pernah belajar surmiyah ada. Al-kalamu wal lafzul murakab al-mufidu bil wat'i. Ini yang pernah belajar surmiyah hafal nih. Al-kalam al-kalamu ya. Wa al-lafzu al-murakabu al-mufidu bil wat'i. Ini disepakati oleh semua ulama ahlu sunnah ataupun mu'tazilah, semua sepakat. Yang namanya kalam, kalam itu ungkapan, kata-kata. Ungkapan atau kata-kata. Kalau dikatakan Al-Quran itu kalamullah, berarti Al-Quran itu merupakan ungkapan atau kata-kata Allah. Yang namanya kalam, ungkapan atau kata-kata itu adalah al-lafdzul lafal. Al-murakab yang tersusun. Al-mufid yang bisa dipahami. Bil wat'i dengan ya standar bahasa lah, gampangnya itu. Atau sesuai dengan bahasa itu untuk apa diletakkan. Lafal. Lafal itu sesuatu yang keluar dari mulut itu namanya lafal. Saya makan, nah itu lafal. Al-murakab tersusun dari huruf-huruf makan, M-A-K-A-N, makan ya kan. Tapi harus bisa dipahami. Kalau nggak dipahami tidak disebut lafal. Contoh apa? Suara kendang, dudut, atau gitu, atau drum, brang, breng, breng, itu bukan kalam itu, karena nggak ada maksudnya. Tapi kalau saya makan, Anda tidur, Anda ke pasar, itu kan bisa dipahami. Ini namanya mufid. Bil wat'i sesuai dengan standar bahasa, diletakkan bahasa itu. Contoh begini, saya ke warung sebelah, Mbok, saya mau beli daging, kira-kira dikasih apa? Daging sapi, daging kambing ya kan? Kira-kira dikasih ikan nggak? Enggak, meskipun orang, ikan ini dagingnya loh, ini daging semua ini, daging ikan kan? Tapi nggak dikasih ikan, kenapa? Karena secara tradisi, secara wat'i, otak kita itu kok daging itu ya daging sapi, daging kambing, bahkan ayam pun kita belinya mau beli ayam nggak beli daging gitu. Kenapa? Karena otak kita tersettingnya ke sana. Ini namanya bil wat'i. Jadi kalam. Maka nanti kalamullah itu apa? Yang seperti ini, lafal, yang tersusun, ya kan, kayak alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi, itu kan tersusun dan bisa dipahami dan sesuai dengan standar bahasa. Karena kalau tidak sesuai dengan standar bahasa, tidak bisa dipahami, namanya laghun, sia-sia. Padahal apa yang diturunkan Allah untuk kita itu tidak boleh sia-sia, harus bisa dipahami. Maka nanti akan khilaf ulama terkait alif lam mim. Terus itu gimana dong? Itu kan nggak bisa dipahami gitu ya. Itu nanti macam-macam lah. Nah ini, oke. Al-Quran kalamullah. Kalau Al-Quran itu lafaz yang tersusun dan bisa dipahami, itu kira-kira makhluk bukan? Nah ini, makhluk bukan. Makhluk itu apa? Tsumma alaman bi anna hadzal alama ay mas'i wallahil aliyil alima. Itu dalam kitab Kharidabayah. Yang namanya alam itu masih wallah. Sesuatu yang selain Allah, itu namanya alam.
manusia, alam raya, udara, pokoknya selain Allah itu namanya alam. Dan alam, ciri-ciri alam itu sesuatu yang awalnya nggak ada jadi ada. Sesuatu yang dulunya nggak ada menjadi ada. Bahasa Arab, Al-Quran kan menggunakan bahasa Arab ya. Kira-kira bahasa Arab itu dulu ada nggak? Sebelum ada langit bumi ada bahasa Arab nggak? Nggak ada. Loh, Quran bahasa Arab atau bahasa apa? Berarti Quran makhluk dong. Nah, ini dia jadikan argumen Mu'tazilah. Oh, ada Injil. Injil bahasa apa? Syriani. Atau ya Syriani ya. Dulu nggak ada itu bahasa Syriani. Sebelum ada langit bumi, sebelum ada manusia. Kemudian menjadi ada. Taurat bahasa Ibrani. Sama kasusnya. Dari argumen inilah kemudian Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kalau kita mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk, berarti situ ada Allah, situ ada Quran. Keduanya sama-sama qadim. Apa itu qadim? Jadi Allah itu qadim, itu sesuatu yang tak tercipta. Sebelum ada langit dan bumi Allah itu ada. Itu namanya qadim. Selain Allah itu namanya hadithun. Namanya hadithun. Ini lengkap ada di kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah sebenarnya. Makanya santri saya harus hafal kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah. Karena ini meskipun sederhana tapi lengkap sekali. Cuman berapa bait Kharidah Al-Bahiyah itu? 50-an tapi lengkap lah. Oke. Sesuatu yang tak tercipta itu namanya qadim. Sesuatu yang tercipta itu namanya hadisun. Namanya hadisun, baharu atau ciptaan. Azan. Kalau kita merujuk ke sini, bahwasanya Al-Quran itu dulu gak ada bahasa Arab jadi ada dan sebagainya, maka Mu'tazilah mengatakan berarti Al-Quran itu hadis. Oke, Al-Quran hadis. Maka kemudian mereka yang menganggap Al-Quran itu qadim, Ahlus Sunnah, Imam Ahmad bin Hambal, macam-macam, dianggap menyaingi Tuhan, menganggap ada Tuhan itu ada dua berarti, karena ada dua qadim, Allah qadim, Quran qadim, berarti ada dua Allah, musyrik. Akhirnya ditangkepin, termasuk Ahmad bin Hambal ditangkap. Ketika mereka mengatakan Muhammad Quran qadim, cambuk. Ada yang dihukum mati juga. Gara-gara masalah kayak gini nih. Ini satu negara ribut, maka disebut dengan istilah fitnah khalqul Quran. Fitnah terkait dengan Al-Quran makhluk. Kalau bagi ahlu sunnah, ini kan Mu'tazilah ya, bagi ahlu sunnah, Allah kan qadim, benar? Allah itu sebelum ada namanya itu sudah ada Allah. Quran itu tadi disebut dengan kalamullah. Kalamullah. Selain itu, kalamullah itu bagian dari namanya sifat Allah. Sifat Allah. Sifat Allah kan banyak. Di antaranya adalah kalam, di antaranya alim, di antaranya macam-macam. Jika Allah ini qadim, Allah ini qadim, maka sifatnya itu juga harus qadim. Karena Quran ini bagian sifat Allah, maka dia harus qadim. Itulah argumen yang dipakai oleh ahlu sunnah. Al-Quran ini qadim karena dia mengikuti sifat Allah yang qadim. Kalau Al-Quran hadis, Allah hadis. Kalau Al-Quran ini sebagai kalamullah, dianggap ciptaan, Allah jadinya ciptaan. Enggak bisa Allah itu bukan ciptaan kok, maka sifat-sifatnya harus qadim seperti Allah. Kayak kita ini baru, kita ciptaan, maka semua yang melekat pada kita itu ciptaan namanya. Kalau Allah qadim bukan ciptaan, maka semua yang melekat pada Allah itu tidak boleh ciptaan, termasuk Al-Quran. Loh, tapi ini ada bahasa Arab nih, gimana dong? Bukannya bahasa Arab itu tadi hadis baru. Maka Ahlus Sunnah mengatakan Al-Quran yang sifatnya itu tersusun dari bahasa Arab seperti ini, termasuk dari mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, bahkan semua ulama kalam Ahlus Sunnah, ini hadis baru. Karena dulu nggak ada bahasa Arab seperti ini. Tapi Al-Quran itu bukan ini. Al-Quran itu ada yang namanya kalam nafsi. Jadi Al-Quran itu ada lafdzun Al-Quran.
ini ada dua, ini ada yang bersifat al-lafat, ada namanya kalam nafsi. Kalam nafsi itu coba umpama saya bilang saya mau makan. Nah, ucapan ini saya mau makan ini pasti muncul dari mulut saya, berarti makhluk ya kan? Tapi ada kalam nafsi, sesuatu yang bisa dipahami tapi tidak tersusun dari kata-kata. Apa itu? Sesuatu yang ada di hati saya. Dalam hati saya mikir, saya besok mau pergi ke pasar Apakah itu tersusun dari kata-kata? Enggak. Tapi itu bisa dipahami, saya tahu itu. Jadi kandungan substansi Al-Quran itu ya di situ itu. Maka kemudian para ulama kalam itu membahas Al-Quran ini dari kalam nafsinya itu. Kalam nafsi ini sifatnya qadim. Adapun yang kalam yang lafzi ini sifatnya hadis. Nanti dibagi tugas antara para ulama kalam dengan ahli usul fikih. Usul fikih membahas kalam yang hadis ini, sementara ulama kalam membahas kalamullah yang sifatnya kalam nafsi. Bahasanya beda, nanti cabang ilmunya beda. Dari kalam yang hadis inilah kemudian di dalam usul fikih nanti muncul yang disebut dengan istilah istihad semantik atau dilalatul alfat. Sehingga dari kalam lafzi ini yang sifatnya hadis yang baru yang ciptaan inilah kita boleh ngutak-atik bahasa Al-Quran, boleh diutak-atik dengan istihad yang bervariasi itu boleh. Tetapi hakikat Al-Quran yang kalam nafsi itu nggak bisa, itu hanya Allah yang tahu. Para ulama kalam menyebutnya dengan istilah jauharatul Quran. Inti spirit daripada Al-Quran. Adapun ini keraknya. Kalam nafsi itu nyawanya, ruhnya Quran. Nah ini makanya saya bilang tadi, ini sungguhnya adalah bahasa yang sungguhnya agak filosofis, tapi dari bahasa yang cukup filosofis ini ternyata menimbulkan sifat yang sangat radikal dari kalangan Mu'tazilah, sehingga Mu'tazilah itu memberangus ataupun menangkap siapapun yang bertentangan dengan pendapatnya karena dianggap menyatakan Tuhan itu dua, yaitu Tuhan Allah dengan Tuhan Al-Quran yang sama-sama qadim. Nah, kita lanjutkan nanti setelah sholat tarawih. Sehingga masih ada 5 prinsip Mu'tazilah yang mungkin perlu kita bedah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.